Shalom semua pemirsa program All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam program hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai program hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia anugerah, belas kasihan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan sepanjang kehidupan kami. Pimpinan pertolongan-Mu sungguh nyata, dan kami percaya ke depan pun Engkau pasti akan memegang kendali hidup kami, dan Engkau akan menopang kami, memimpin kami ke jalan yang benar, dan kami akan terus naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Boleh diberkati sedemikian rupa untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan program hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau pimpin dan berkati, biar kami semua boleh beroleh yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, sebelum masa pandemi tiba, kami seperti biasanya sering dinas pelayanan ke gereja-gereja di berbagai daerah, di kota-kota, di mana-mana. Di salah satu gereja yang kami kunjungi, tim musik gereja tersebut membuat kami sangat terkesan karena beberapa pemusiknya masih tergolong usia remaja, khususnya pemain keyboard yang memainkannya dengan baik sekalipun kakinya menggantung alias kurang panjang untuk menginjak pedal sustain. Dan ia pede-pede saja, ia rajin, aktif, setia melayani Tuhan pada saat itu. Beberapa tahun kemudian kami datang lagi ke gereja tersebut. Anak itu tidak nampak lagi di gereja karena telah pindah keluar kota untuk melanjutkan sekolahnya ke SMA hingga ke perguruan tinggi. Cukup lama kami tidak bertemu, namun suatu kali anak tersebut telah menjadi seorang pemuda dan tampaknya sukses munculnya di layar kaca, bahkan namanya sempat muncul mewarnai berita-berita di berbagai media. Anak remaja yang meluguh saat itu, tulus, aktif sebagai keyboardis yang mengagumkan kami di gereja di suatu kota. Namun setelah perpindahannya ke kota lain untuk melanjutkan studi dan kuliah, kemudian dia terjun ke dalam dunia usaha dengan segala sepak terjangnya dan pergaulannya, serta gaya hidup yang boleh dikatakan telah berubah total dan menjadikan dirinya itu terkenal tanda kutip. Namun sayangnya, ia harus berakhir dengan mendekam di dalam penjara. Salah satu ungkapan Vladimir Lenin yang terkenal adalah, "Show me who your friends are, and I will tell you who you are." Dalam terjemahan bebasnya boleh kita katakan, tunjukkanlah kepada saya teman-teman Anda, dan saya akan memberitahukan siapa Anda sebenarnya. Ada lagi ungkapan yang anonim, ya, bersifat motivasi juga yang serupa adalah, "Show me your friends, and I will show you your future." Dalam terjemahan bebas kita boleh katakan, tunjukkanlah kepada saya teman-teman Anda, dan saya akan menunjukkan masa depan Anda. Yang mencermati kedua ungkapan motivasi di atas, memang demikianlah kenyataan hidup. Dengan siapa Anda berteman atau bergaul, atau siapa saja yang ada dalam lingkaran atau lingkungan kehidupan Anda, akan menentukan siapa diri Anda dan bagaimana masa depan Anda. Orang yang bijak seharusnya setuju, pergaulan menentukan kesuksesan seseorang. Perkembangan diri seseorang sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan di mana dia berada. Adalah baik dan penting, perlu lagi jika kita memiliki banyak teman. Tetapi bergaul dengan teman yang bagaimana dan teman yang macam apa, itu merupakan satu landasan penting untuk meraih masa depan dan memperoleh sebuah kehidupan yang berhasil. Apalagi berkehidupan di era modern seperti sekarang ini yang batasannya sangat tipis antara baik dan buruk,
boleh dan tidak. Demikian juga antara kawan dan lawan. Sekali salah bergaul, dampak buruk yang merugikan dan yang menghancurkan masa depan sulitlah dielakkan. Sangat benar dan relevan bila penulis Amsal mengatakan dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bila kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter atau kebiasaan baik, maka kita pun akan menjadi baik. Dan bila kita bergaul dengan orang-orang yang berkarakter atau berkebiasaan buruk, maka pelan tapi pasti kita akan sama juga dengan mereka. Pesan ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak muda yang rentan dengan pergaulan yang buruk, tetapi terhadap semua kalangan, termasuk para rohaniwan pun termasuk di dalamnya. Karena manusia rentan menghadapi berbagai godaan dunia yang seringkali mengelabui kita. Tak seorang pun kebal terhadap godaan. Bila tidak waspada dan tidak berjaga-jaga dalam pergaulan, banyak hal buruk dengan mudah dapat mempengaruhi hidup kita. Misalnya, bergaul dengan teman-teman yang suka bergosip ria. Mungkin awalnya kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi lama-kelamaan tanpa disadari kita jadi terpengaruh dan ikut berpikir salah, ikut curiga, ikut berasumsi, dan ikut mengembangkan juga gosip atau rumor yang kita dengar itu, hingga akhirnya kita pun memiliki karakter sebagai penggosip. Begitu juga bila kita bergaul dengan teman-teman yang hobinya berkata kotor atau kata-kata kasar. Lambat laun kita akan merasa kata-kata mereka terasa biasa aja, wajar saja, ya karena sudah terlalu sering mendengarnya. Dan tanpa disadari, kita juga menjadi ikut-ikutan berkata kotor, berkata kasar seperti mereka. Dan terbentuklah kebiasaan buruk berkata kasar, berkata kotor. Sebelum menyadari bahwa berkata kotor dan kasar itu salah. Kami juga sempat terbiasa di dalam keluarga kami mengucapkan kata kasar dan kotor seperti kata-kata binatang, tekau, bajingan, anjing, babi, ya. Sampai setiap kalimat atau panggilan kepada saudara sekeluarga selalu disertakan kata kasar atau kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh orang percaya itu. Hingga pada akhirnya ketika sungguh-sungguh kami mengalami lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, berkata kotor atau kasar itu menjadi tabu dan merasa sangat berdosa, sehingga kami pun terbebaskan dan berhenti tuntas, tidak lagi berani berkata kotor dan kasar seperti yang dahulu kami lakukan. Ada juga orang yang bergaul dengan teman-teman yang terbiasa berhutang. Barang apa saja yang disukai, yang belum tentu dibutuhkan atau bakal dipakai, mereka tetap membelinya, terkadang hanya demi gengsi. Dan lebih buruk lagi, mereka membelinya itu dengan berhutang dan dibayar dengan cicilan berikut dengan bunga bank. Bila tidak hati-hati, kita akan rentan terpengaruh dan ikut dengan mereka yang menganggap berhutang itu tidak masalah. Yang penting dapat dulu barang belanjaannya, nikmatin dulu, bayarnya nanti saja belakangan, tanpa peduli dampaknya bagi masa depan kita. Sesungguhnya pergaulan sangatlah berdampak dalam pembentukan karakter seseorang atau cara berpikir, gaya hidup, dan juga masa depan daripada kita sekalian. Contoh dalam Perjanjian Lama tercatat Yehu dipakai Tuhan untuk menegur Raja Yosafat agar menjauhkan diri dan memutuskan hubungan pertemanan dengan orang-orang fasik. Karena jika Yosafat meneruskan hubungan pertemanan atau pergaulannya dengan orang fasik, masa depan kerajaan yang dipimpinnya termasuk hidupnya sendiri akan menjadi rusak, bahkan hancur. Dalam 2 Tawarik pasal 19 ayat 2, ketika itu Yehu bin Hanani
Pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yehosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Marilah kita belajar bersama melalui program All by Grace kali ini yang mengangkat tema pergaulan yang buruk. Kiranya melalui pembahasan tema, kita dimampukan oleh Tuhan untuk memilih dan memilah pergaulan sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik, benar, bijak, dan dapat bertumbuh dengan baik, benar, dan bijak pula seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap pergaulan yang buruk? Pertama, waspada. Pergaulan buruk bisa membuat seseorang menjadi buruk dan hancur. Pergaulan bisa mempengaruhi karakter, konsep nilai, moralitas, perilaku, termasuk hidup seseorang. Dari yang baik bisa menjadi buruk atau sebaliknya, yang buruk menjadi baik, walaupun kemungkinannya itu kecil. Hal ini sangat ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Apakah berada dalam lingkaran pergaulan yang baik atau lingkaran pergaulan yang buruk. Ada seorang pemuda yang awalnya sangat rajin beribadah, bahkan melayani dengan aktif di gereja. Setelah lulus SMA, ia mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan ternama yang bergengsi. Oleh ketekunan dan kerja kerasnya, ia pun berhasil mendapatkan promosi dan kenaikan gaji dalam waktu yang relatif singkat. Sebelumnya, gaji yang diterima hanya pas-pasan. Kini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan kehidupannya dan keluarga. Namun sayang, seiring dengan prestasi yang semakin menonjol dan menanjak, hal tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan iman dan hidup rohaninya. Ia semakin jarang beribadah di gereja. Ia lebih memilih terima ajakan rekan kerjanya untuk nongkrong, berlibur, dan lain sebagainya. Awalnya pemuda tersebut sungkan menolak ajakan rekan kerjanya. Tapi lama-kelamaan ia mulai menikmati kehidupan yang jauh dari Tuhan. Lebih parah lagi, ia mulai tidak jujur dengan pekerjaannya dan perusahaannya, bahkan keluarganya, dan dia melupakan Tuhan. Suatu hari, polisi menggerebek sebuah rumah dan menangkap sekumpulan anak muda yang terindikasi sedang menggunakan narkoba. Dan rupanya pemuda tersebut ada di antara mereka. Setelah ditangkap, diperiksa, dan diselidiki lebih lanjut, pemuda tersebut terbukti sebagai pemakai obat-obat terlarang. Seketika itu juga karirnya hancur. Keluarga pun kecewa dengan perbuatannya, bahkan reputasi yang telah diraih oleh kerja keras dan ketekunannya selama ini hancur begitu saja karena pergaulan yang buruk yang dia telah jalani. Kini dia mendekam di balik jeruji besi. Jauh di lubuk hati, ia menyesali apa yang telah dilakukannya. Tetapi semuanya itu telah terlambat. Pergaulan yang buruk telah membawanya kepada kebiasaan yang buruk dan berakhir kepada kehancuran dari hidupnya. Setiap orang memiliki kebiasaan, ada kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Besar kemungkinannya kebiasaan seseorang dapat terbangun melalui pergaulan. Ibarat bukan hanya virus dapat menular, kebiasaan buruk juga dapat menular. Meninggalkan kebiasaan yang telah terbangun juga bukan suatu pekerjaan yang mudah. Sangat tepat apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tercatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita berteman atau bergaul akan sangat menentukan kebiasaan hidup kita.
Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk dapat merusak prestasi, bahkan menghancurkan kehidupan indah yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Pergaulan yang buruk mengakibatkan kebiasaan baik yang terbangun menjadi sirna, dan sebaliknya kebiasaan buruk yang tidak baik, yang salah, yang tercemar, dan yang berdosa malah kita adopsi dan dianggap biasa, lumrah, dan tidak bermasalah. Memang dunia sering menawarkan kesenangan yang begitu menggoda dan menggiurkan, tetapi ujung-ujungnya adalah kehancuran segala sesuatu, termasuk karir, prestasi, hubungan keluarga, bahkan berakibat fatal sampai kepada kebinasaan karena upah dosa adalah maut. Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, pernah berkata, "Bergaulah dengan orang-orang berkualitas jika Anda menghargai reputasi Anda sendiri. Karena lebih baik menyendiri daripada ada di dalam pergaulan yang buruk." George Washington menyadari betapa besar dampak dari pergaulan yang dapat mempengaruhi karakter serta reputasi seseorang. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh HSC Center for Institutional Studies menyatakan bergaul dengan orang yang berprestasi tinggi akan mempengaruhi prestasi seseorang karena mereka akan tumbuh berkembang bersama dalam pencapaian kesuksesan. Tidak sedikit orang yang berusaha memperluas koneksinya dan berusaha masuk ke dalam circle lingkungan atau lingkaran pertemanan dengan kalangan tertentu karena ingin membangun citra diri yang lebih baik. Bila dapat dekat dengan perkumpulan para pejabat misalnya, ia berharap untuk bisa mendapatkan akses kepada berbagai peluang yang menguntungkan. Ada juga orang lain yang melalui pergaulan dengan pejabat mengharapkan untuk bisa turut menjadi pejabat juga seperti rekan-rekan sepergaulannya. Sebagian orang yang lain masuk ke dalam lingkungan pertemanan dengan pebisnis sukses dengan harapan mendapatkan peluang bisnis, rekan bisnis, bahkan ilmu ataupun arahan bisnis agar dapat juga sukses di kemudian hari. Demikian juga dengan pergaulan yang buruk dapat menghancurkan citra diri seseorang, seperti halnya seseorang yang bergaul erat dengan para penggosip, yang rentan diberi label penggosip juga karena dicurigai memiliki karakter yang serupa dengan teman-temannya. Bila hal ini tidak disikapi dengan bijak, pergaulan yang buruk selain merusak citra diri, mengubahkan kebiasaan hidup yang baik, juga mempersulit seseorang untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap dirinya sehingga dapat menjadi penghambat baginya untuk masuk ke dalam lingkungan atau lingkaran pertemanan baru yang lebih sehat. Karena itu, ada yang menjadi semakin terjerat atau terjebak di dalam pergaulan yang buruk, membuat dirinya merasa nyaman di tengah pergaulan buruk itu yang menghancurkan masa depannya. Belajarlah dari kisah kehidupan Lot yang memilih tinggal di lembah Yordan karena secara kasat mata tempat itu indah dan bisa memberikan keuntungan tanpa pertimbangan lagi tentang nilai-nilai rohani terkait keadaan dan moralitas orang-orang yang tinggal di sana. Padahal sesungguhnya orang-orang tinggal di sana, orang Sodom, terkenal jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot seharusnya menyadari hal itu sejak awal. Namun ia terlena dengan keindahan tempat itu dan kenyamanan lembah Yordan sehingga salah memilih tanpa menyadarinya. Lot yang telah salah pilih namun tidak mau segera keluar dari kesalahannya. Lot telah salah bergaul karena memilih bergaul dengan komunitas orang-orang berdosa. Lot telah salah pilih dan akhirnya dia berkompromi dengan dosa dan pada suatu saat ia harus menanggung akibat dari pilihannya yang salah itu. Kejahatan orang-orang Sodom begitu hebat sehingga Tuhan harus menghancurkan mereka dan seluruh kota itu. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 mencatat, Lot terus-menerus menderita oleh cara hidup
orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dalam situasi demikian, Lot menanggung konsekuensi agar mampu bertahan menghadapi godaan dosa yang begitu kuat yang ingin menghancurkan dirinya dan keluarganya. Tak terpungkiri bahwa lingkungannya perlahan tapi pasti akan membentuk dirinya, tercermin dari Lot yang terkontaminasi dengan orang-orang Sodom. Ketika segerombolan orang-orang datang ingin memakai dua orang asing yang ada di rumah Lot, perhatikanlah bagaimana sikap Lot. Lot malahan menawarkan putrinya untuk ditiduri oleh segerombolan orang tersebut. Sikap tercemar yang mengerikan ini menunjukkan betapa dalamnya dosa telah merasuk ke dalam hidup Lot. Lot seakan-akan terbiasa dengan perbuatan-perbuatan jahat, dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di kota itu. Seorang pengusaha yang pernah mengalami pertolongan Tuhan secara nyata berulang kali sehingga dia mengalami peningkatan yang signifikan dalam usaha dan finansialnya. Seiring dengan kemajuan yang tercapai, pengusaha tersebut mulai menjauh dari gereja dan mulai meninggalkan pelayanan, menjauh pula dari Tuhan, sehingga keberadaannya sulit lagi dikembalikan kepada apa yang baik, yang rohani, yang aktif di dalam pelayanan di gereja. Sangat disayangkan, ia semakin sibuk, semakin luas pergaulannya, hingga semakin sulit baginya untuk memilih dan memilah pergaulannya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh diteruskan, dan mana yang harus segera diputuskan. Alhasil, pengusaha tersebut semakin menjauh dari Tuhan dan hilang dari komunitas rohani di gereja. Karena pergaulan, pengusaha yang sebelumnya aktif, pernah kejar hal-hal rohani, takut akan Tuhan, setia beribadah, setia melayani Tuhan, dan memberi dengan taat. Lambat laun, semua itu menjadi sirna, dan ia berubah menjadi senyawa dengan teman-teman sepergaulannya itu, melakukan apa saja yang dipandang baik dan apa yang dilakukan oleh teman-teman sepergaulan itu. Singkat kata, ia menghalalkan segala cara demi mencapai apa yang menjadi fokus pengejaran manusia duniawi, yaitu manusia yang tidak mengenal Tuhan. Pengusaha tersebut akhirnya hancur, bangkrut, bahkan dipenjarakan sebagai konsekuensi dari segala sepak terjangnya yang berbahaya dalam menjalankan usahanya. Pilihan ada di tangan kita. Mungkin selama ini ada di antara kita yang terlibat dengan pergaulan yang buruk, yang salah, yang berdosa, yang merusak, dan yang akan menghancurkan hidup. Inilah saatnya bagi Anda untuk kembali dan meninggalkan lingkungan pertemanan dan pergaulan yang buruk itu. Jadilah bijak dalam menentukan pilihan dengan siapa kita boleh bergaul. Jangan anggap remeh karena dapat mengakibatkan penderitaan hidup di kemudian hari. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala
rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ya, berikutnya sikap yang kedua dalam menyikapi soal pergaulan yang buruk adalah kita harus mengerti, memilah-milah dengan baik pertemanan dan pergaulan. Ya, kami telah bagikan di atas mengenai ungkapan motivasi yang berbunyi, tunjukkanlah kepada saya teman-teman Anda dan saya akan menunjukkan masa depan Anda. Ungkapan ini menyadarkan kita bahwa teman dan lingkungan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dan menentukan dalam pembentukan kepribadian, konsep nilai, sikap, moral, dan masa depan kita. Jika kita berada di dalam pergaulan dan lingkungan yang positif dan konstruktif, maka kita akan terpengaruh dan terbawa arus positif dan konstruktif yang akan mengantar kita kepada masa depan yang berhasil. Sebaliknya, jika kita berada di dalam lingkaran pergaulan dan lingkungan yang negatif, bahkan yang destruktif, maka kita akan terpengaruh dan terbawa arus negatif dan destruktif itu yang akan mengakibatkan kita tidak memiliki masa depan. Sebaliknya, kegagalan dan kehancuran hidup. Namun sayangnya, tidak banyak orang yang mengerti dan menyadari, bahkan mencermati, memilah-milah dengan baik dan bijak dengan siapa ia boleh bergaul. Seringkali orang bergaul dengan teman-temannya yang asal ada kecocokan, yang menarik, yang seru, yang asik, dan yang populer, sehingga tidak usah lagi pertimbangkan dampaknya bagi diri dan masa depan. Tidak heran bila banyak anak muda pelajar yang berusaha masuk ke dalam lingkaran pertemanan geng populer di sekolahnya.
bahkan rela mengubah jati diri mereka agar dapat tampak gaul, lebih menarik, lebih asik, dan seru, sehingga bisa diterima dalam circle tersebut. Tidak sedikit orang yang ikut-ikutan membuli hanya demi tidak menjadi korban bully berikutnya. Ikut-ikutan merokok agar tampak keren, gaul, ya, ikut-ikutan membolos, ikut-ikutan seks bebas, dan lain sebagainya. Sungguh disayangkan, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menjalani pertemanan yang toksik, yang meracuni, dapat menghancurkan diri dan masa depan mereka. Menyikapi keadaan demikian, orang tua, guru, sesama teman yang peduli telah memberi nasihat, arahan, wejangan, namun tidak digubris sama sekali karena mereka merasa sah-sah saja, happy-happy saja, dan aman-aman saja kok. Sungguh amat sangat disayangkan. Bila penyesalan terjadi di kemudian hari, sungguh tidak ada gunanya sama sekali. Lalu bagaimana seharusnya kita memilah-milah dengan baik pertemanan atau pergaulan kita? Bagaimana kita bisa membedakan pergaulan yang buruk dan pergaulan yang baik? Padahal kuncinya adalah pada buah-buah yang dihasilkan. Pergaulan dengan teman-teman yang seperti itu, buah-buah apa yang dihasilkan? Apakah karakter kita berubah menjadi pemarah, pengacau, pemberontak, atau sebaliknya kita menjadi penyabar, pemurah hati, dan pengasih? Apakah lingkungan pertemanan kita membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, atau sebaliknya justru membuat kita semakin menjauh dari Tuhan? Apakah teman-teman kita mau mensupport kita untuk bertumbuh, berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik, atau mereka justru menjadi penghambat pertumbuhan kepribadian kita? Apakah pertemanan kita dapat menolong kita dalam mencapai impian dan cita-cita yang didambakan, atau justru mengacaukan dan menggagalkannya? Sudahkah kita bergaul dengan orang-orang yang tepat? Ingatlah, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan standar Tuhan. Hal ini mencakup juga pemilihan yang bijak terhadap pergaulan. Jangan membiarkan diri kita terbawa arus karena segala sesuatu yang kita temui dalam pergaulan sehari-hari. Sebaliknya, kita harus memiliki pandangan yang tajam, pandangan yang cermat untuk memilah apakah yang baik dan apakah yang buruk. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Maka dari itu, kita perlu memilih teman-teman dan pergaulan yang memberikan dampak positif bagi iman dan pertumbuhan hidup rohani kita. Hubungan kita dengan Tuhan juga akan terus bertumbuh bila kita berada di sekitar orang-orang rohani yang penuh iman dan memiliki hasrat yang kuat terhadap Tuhan. Semakin mengikuti kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang-orang dalam lingkaran kita tersebut, semakin mudah bagi kita untuk menang atas segala hasrat dosa yang menggoda dalam diri kita. Dengan dikelilingi oleh orang-orang dan teman-teman yang rohani dan takut akan Tuhan, kita akan semakin dikuatkan untuk mampu menghadapi setiap pengaruh buruk, sehingga kita makin mudah untuk meraih kemenangan di dalam iman kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kasih karunia, hikmat, bijaksana kepada kita, sehingga dapat membedakan yang baik daripada yang buruk. Tuhan akan menyatakan kepada kita siapakah teman-teman yang Tuhan tempatkan bagi hidup kita, agar bisa saling mendukung, membangun, mendorong di dalam Tuhan, untuk bisa saling mengingatkan dan menguatkan, untuk bisa bertumbuh bersama dan menjalani kehidupan yang berdampak dalam dunia ini. Dalam Mazmur pasal 26, pemazmur mengatakan prinsip dan teladan dalam memilah-milah pertemanan dan pergaulan. Mazmur 26 ayat 4 hingga 5, aku tidak duduk
dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Daud tegas dalam hal memilih, memilah-milah dengan siapa ia boleh bergaul dan berteman. Ia menjauhi lingkungan pertemanan yang manipulatif dan yang munafik. Hal itu dilakukannya sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan untuk hidup dalam kebenaran dan ketulusan. Daud menyadari bahwa pilihan tersebut akan menolongnya dalam membangun diri dan masa depan kehidupannya. Memang memiliki relasi pertemanan adalah hal yang penting baik dalam hidup ini. Namun kita harus punya hikmat dan keberanian dalam menentukan lingkaran pertemanan kita. Boleh berteman dengan siapa saja, tapi cermat dan selektif agar tidak bergaul dengan teman yang toksik atau yang meracuni hidup kita. Hal ini bukan berarti kita sombong, tapi karena kita harus belajar untuk bijak dan tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Jangan sampai kita tercemar atau terjebak dalam pertemanan yang membawa keburukan dan kehancuran bagi masa depan kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau
Yang ketiga, sikap kita harus mengerti, memilih dengan benar, tepat, dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada seorang ibu muda yang bergaul dengan para janda di kompleks perumahannya. Dikarenakan suaminya sibuk bekerja, maka kesehariannya diisi dengan obrolan dan candaan dengan para janda tersebut. Pelan tapi pasti, ibu muda itu pun curhat perihal kondisi rumah tangganya kepada mereka-mereka itu mengenai suaminya yang sering pulang malam ya karena pekerjaan. Teman-teman sepergaulannya itu bukannya memberi nasihat atau penghiburan atau solusi. Mereka malah menghasut, mengomporin ya dan memperburuk keadaan sehingga menambah kecurigaan si ibu muda itu terhadap suaminya. Rumah tangga sang ibu muda yang sebelumnya harmonis tanpa masalah yang berarti, gara-gara teman-teman gaul itu, rumah tangga mereka mulai penuh dengan masalah. Penuh dengan pertengkaran karena ibu muda itu terus curiga dan mencari-cari masalah karena terhasut oleh teman-teman yang janda-janda itu. Akhirnya, tidak sampai setahun, ibu muda itu pun berpisah dengan suaminya dan memilih menjanda dan masuk dalam kelompok teman-teman sepergaulannya, kelompok janda-janda dalam kompleks perumahan itu. Pertanyaannya, apakah ibu muda itu tidak memiliki pilihan untuk bergaul? Tentu ada. Dari begitu banyak ibu-ibu lain di kompleks perumahan tersebut, seharusnya ada dong pilihan komunitas lain untuk dijadikan teman pergaulan dan membangun persahabatan yang baik. Tapi semuanya kembali lagi kepada pilihan. Karena ia memilih untuk bergaul dengan lingkungan yang sedemikian, maka lambat laun ia pun menjadi sama demikian juga dengan mereka. Dengan siapa kita mau bergaul, dengan siapa kita ingin menjalin persahabatan karib, semua itu adalah pilihan. Kita mungkin tidak bisa memilih siapa saja yang akan menjadi teman sekelas kita, tapi kita bisa memilih dengan siapa kita akan habiskan waktu saat istirahat dan sepulang sekolah. Kita juga tidak bisa memilih rekan kerja yang mana bakal bekerja sama dengan kita. Tapi kita bisa memilih apakah kita mau memiliki hubungan sebatas rekan kerja saja atau menjalin hubungan pertemanan yang lebih intens dan lebih akrab. Jangan merasa terlanjur, terjebak dengan lingkungan pergaulan yang tidak sehat sehingga seolah-olah tidak bisa keluar, apalagi membangun koneksi pertemanan yang baru di luar sana. Memang tidak mudah untuk melakukan terobosan, tapi tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang mustahil selama ada kemauan, apalagi menjalani segala sesuatu bersama dengan Tuhan yang sanggup menolong, memberi kekuatan dan jalan keluar. Semuanya pasti bisa. Sebelum memilih dengan siapa kita akan bergaul, pilihlah untuk membangun hubungan yang akrab, yang karib, yang intim dengan Tuhan terlebih dahulu. Bersahabatlah dengan Tuhan melebihi siapapun juga, karena tidak ada sahabat yang lebih baik daripada Tuhan. Tuhan adalah sahabat kita yang sejati. Anda butuh sahabat yang selalu ada dan mengerti Anda. Anda butuh sahabat yang bisa menghibur dan menolong Anda setiap saat. Atau Anda butuh sahabat yang bisa membuka jalan bagi Anda sehingga bisa sukses di masa depan. Tuhanlah sahabat yang Anda butuhkan itu. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 hingga 15 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan Yesus memanggil kita sahabat. Dan sebagai sahabat yang baik, Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan rela mengorbankan nyawanya dan hidupnya sampai Dia mati di atas kayu salib. Sebagai sahabat yang baik, Tuhan Yesus rindu menyatakan kehendak-Nya dan menuntun hidup kita agar menjadi indah seturut dengan rencananya untuk menyatakan dan membuktikan kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Ayat 14 di atas mengatakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu kita harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita dan masa depan kita. Semakin kita bergaul karib, intim dengan Tuhan, semakin kita merenungkan firman-Nya siang dan malam, semakin kita berusaha melakukan kehendak-Nya sesuai dengan firman-Nya, semakin pula kita akan berbahagia. Sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat 2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Adalah jauh lebih indah bersahabat dengan komunitas di dalam Tuhan daripada terlibat dalam pergaulan yang buruk dan yang menghancurkan. Karena dengan bersahabat dengan komunitas yang tepat di dalam Tuhan, kita beroleh hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan ini. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita dalam memilah-milah dan memilih-milih pertemanan dan pergaulan yang merupakan komunitas di mana kita patut tertanam di dalamnya. Seperti seorang petani yang baik, dia pasti tahu media tanam yang tepat bagi setiap tumbuhan yang akan ditanamnya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tahu lingkungan pertemanan atau komunitas mana yang terbaik untuk kita menjalin pergaulan dan saling berdampak satu sama lain. Kita bisa saling membangun, saling menasihati, memotivasi, dan menghibur sehingga bersama-sama dapat mengalami pertumbuhan hidup rohani dan terobosan hidup seturut dengan rencana Tuhan. Sebuah komunitas di mana kita dapat tertanam dengan baik dan bertumbuh menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Sebuah komunitas di mana kita dapat saling menegur, saling menguatkan ketika mengalami pergumulan dan problema kehidupan. Jangan sampai salah pilih. Jangan asal pilih agar tidak menyesal di kemudian hari. Sedini mungkin berusahalah mengevaluasi lingkungan pertemanan sebelum terlambat, dan mintalah kemurahan Tuhan untuk menyatakan isi hatinya agar kita bisa mengoreksi, mengevaluasi, dan segera ambil tindakan terkait pergaulan kita selama ini. Bukannya bermaksud untuk menjadi eksklusif atau mengisolasi diri. Sah-sah saja kita berkenalan dengan sebanyak mungkin orang, tetapi dengan siapa kita akan mengakrabkan diri tentu tidak bisa sembarangan. Tidak sedikit orang yang memiliki potensi yang luar biasa, tetapi karena pergaulan yang salah dan yang merusak, sehingga kini mereka berakhir dengan kehancuran. Kita tahu banyak orang hebat yang dulunya sangat sukses, namun kini harus menderita karena salah memilih pergaulan mereka. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama dengan mereka itu. Sering-seringlah bertanya kepada Tuhan, apakah kita sudah tertanam di dalam komunitas yang baik? Kita harus memilih teman-teman yang baik, yang membangun, dan yang bisa menginspirasi kita tentang hal-hal yang baik, yang bisa membawa kita kepada keberhasilan. Bergaullah dengan teman-teman yang dapat mendorong kita menjadi semakin rohani, menuju keserupaan dengan Kristus Yesus. Ikutilah dengan setia apa yang menjadi tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa segala sesuatu
yang kita pilih pasti ada konsekuensinya. Ada dua pemuda yang pernah terikat narkoba, obat-obat terlarang, kehidupan bebas, dugem, dan lain sebagainya. Pada suatu hari mereka mengenal Tuhan Yesus. Mereka bertobat dan diselamatkan. Hidup mereka pun berubah. Pemuda yang satu dibebaskan Tuhan dari ikatan narkoba dan mulai aktif ke gereja. Namun ia sendiri tidak tegas dalam menentukan pilihan. Dan selalu merasa tidak enak hati kalau harus putus hubungan dan tinggalkan pertemanan atau pergaulan dengan teman-teman lama yang justru karena mereka lah ia terjerumus ke dalam dunia narkoba itu. Karena salah menentukan pilihan. Suatu hari teman-teman lama itu mengajaknya untuk kumpul-kumpul kembali. Ia pun memenuhi ajakan tersebut karena sudah beberapa kali diajak namun ditolaknya. Ketika ia datang, ia mengenakan jaket "Say No to Drugs" yang berarti katakan tidak kepada narkoba. Dan justru karena jaket itulah dia dibully, dikata-katain teman-temannya itu, berkata, "So alim lo, so suci lo, benarannya kamu sudah tobat," dan lain sebagainya. Dalam pertemuan hari itu, ia hanya minum air mineral dan menjaga diri, tidak mau sentuh obat terlarang. Namun, tak lama kemudian, pemuda ini diajak-ajak terus, ya dibujuk-bujuk terus, ditawarin terus. Dia pun tidak tahan dan tidak mampu menolak lagi. Kembali lagi mengonsumsi obat terlarang. Dan dia mulai gorek-gorek lagi. Sungguh sangat disayangkan. Sudah terlepas dari ikatan, tapi karena pilihan yang salah, akhirnya mengikatkan diri kembali kepada narkoba. Ibarat sudah mandi bersih, ceburkan diri lagi kembali ke dalam air yang kotor. Hanya gegara tidak enak hati, menjauhi pertemanan atau pergaulan. Pemuda kedua juga mirip latar belakangnya. Bedanya, pemuda ini setelah terlepas dari ikatan pergaulan yang buruk dan perilaku diri yang tercela dan yang berdosa, ia memilih untuk senantiasa setia beribadah, baca Alkitab, berdoa, dan dia mengikuti berbagai ibadah di tengah minggu dan kelompok sel dengan tekun. Hidupnya berubah dengan sangat luar biasa, sampai bisa berdampak terhadap teman sepergaulannya, hingga ikut datang ke gereja dan bertobat juga, aktif dan setia hingga hari ini. Dengan perubahan hidup yang boleh kata 180 derajat, bertolak belakang dengan kehidupan sebelumnya. Namun sayangnya, keluarganya, khususnya orang tua, tidak mengapresiasi perubahan hidup yang terjadi, malah menghalanginya untuk ke gereja karena sudah terlalu aktif dan terlalu tekun baca Alkitab. Maka anak ini dihalangi. Tak lama kemudian ia mengeluhkan keadaannya kepada pendeta dan ia pun pamitan untuk tinggalkan gereja, dan dia memilih untuk kembali lagi ke kehidupan lama dengan pertemanan dan pergaulan yang pernah mempengaruhinya sampai hancur-hancuran. Ya, berita terakhir yang kami dengar, pemuda ini dengan pilihannya yang salah berubah menjadi lebih buruk dari sebelumnya, dan segala perilaku, kehidupan, dan perbuatan yang syarat dengan dosa terus dia lakukan. Bila kita memilih pergaulan yang salah dan tidak bersegera meninggalkan pergaulan tersebut, cepat atau lambat kita akan mengalami konsekuensi dari pilihan yang salah itu. Karena pilihan yang salah, hidup pun akan dijalani dengan salah, dan hidup pun akan berakhir dengan salah. Hati-hatilah, berlaku bijaklah dalam memilih pertemanan
dan pergaulan, supaya bisa mencapai garis akhir hidup yang berkenan kepada Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian supaya kita tidak lagi berada di dalam pergaulan yang buruk. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku, Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau telah menyatakan pewahyuan kepada kami untuk kami waspada. Jangan sampai kami terus berada dalam pergaulan yang buruk. Dan Engkau ingin kami mengerti bagaimana memilah-milah pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk, pergaulan yang boleh diteruskan, atau pergaulan yang harus kami tinggalkan. Lebih dari itu Tuhan, Engkau mengajar kami untuk bisa menentukan pilihan dengan tepat, dengan siapa dan orang yang bagaimana kami boleh menjalin pergaulan dan pertemanan. Tolong kami Tuhan, kalau selama ini kami adalah orang-orang yang sudah salah memilih, yang tidak waspada, maka kami tidak pandai untuk memilah-milah yang boleh kami terus bertahan atau harus kami pisahkan diri. Pergaulan yang menjerumuskan. Tolong kami supaya kami jangan akhirnya menjadi hancur-hancuran dan kami tidak punya masa depan. Dan sarankan kami, ubahkan kami. Apa yang telah Engkau wahyukan, Engkau yang telah memberikan pencerahan bagi kami saat kami mendengarkannya. Biar kami sungguh-sungguh mencamkan dalam hati kami, merenungkannya kembali, dan kami bawa ke dalam praktek kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami perubahan hidup yang signifikan, dan kami boleh terhindar daripada kehancuran hidup, dan kami bisa memiliki masa depan yang ceria, yang bahagia, yang penuh dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan menyerahkan hidup kami dan masa depan kami. Haleluya, amin. Saatnya tiba kita berdoa syafaat buat Anda sekalian. Saya pertama-tama mendoakan untuk Anda yang mengalami kram bagian kedua tangannya, telapak tangannya duanya kram, susah untuk digerak-gerakkan. Saat saya berdoa, Anda percaya saat ini Tuhan sembuhkan.
Ayo, dalam nama Yesus, engkau gerak-gerakan walaupun sakit, walaupun susah, kaku. Dalam nama Yesus saat ini, tangan-tangan yang kram kembali normal dan bisa bergerak dengan baik. Di dalam nama Yesus, sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Jadilah sembuh. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda yang sudah bergumul lama dengan sinusitis, sehingga tiap pagi sering mampet ataupun meler dan napas Anda sering ngap dan mengalami kesukaran bernapas. Saat ini kita berdoa, tumpang tangan di atas hidungmu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan yang mengalami sinusitis berkepanjangan di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda yang sakit lambung, sakit mah, ya, semua obat yang mujarab telah Anda makan sekian lama. Namun seringkali dia kumat, sekali kumat Anda akan sangat menderita. Saat ini, taruh tanganmu di atas lambungmu dan kita berdoa di dalam nama Yesus. Sakit lambung yang berkepanjangan, yang begitu lama membuatnya menderita. Dalam nama Yesus kami berdoa, jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Anda yang terganggu telinga kanan. Telinga kanan kurang pendengarannya, bahkan sebenarnya tidak mendengar. Ya, saat ini, biar Tuhan membuka telinga kananmu, sehingga bisa dengar dengan jelas, dan Anda mengalami mujizat. Taruh jari telunjuk, taruh di atas lubang telinga kananmu. Di dalam nama Yesus doa, Tuhan sembuhkan telinganya yang sebelah kanan. Tidak mendengar, menurutnya kurang jelas mendengar, namun Tuhan engkau sembuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus, terbuka telinga kanannya, bisa dengar dengan jelas saat ini juga. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Anda yang mengalami hernia, repot, sakit, dan Anda sangat-sangat tidak leluasa. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, percaya Tuhan sembuhkan yang mengalami gangguan karena hernia. Tuhan sembuhkan saat ini juga. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Sembuh. Yesus sembuhkan. Amin. Ya, Anda yang ada masalah, untuk pria, masalah kandung kemih, Anda mengalami kandung kemihnya mengecil atau membesar, atau ada gangguan-gangguan sehingga Anda harus selalu ke WC, khususnya pada malam hari. Saat ini taruh dua tanganmu di atas dadamu, biar Tuhan sembuhkan saat ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk kandung kemih yang mengalami masalah dan gangguan, membuat dia selalu harus ke belakang untuk buang air kecil, pipis. Tuhan, mari lakukan mujizat, tidak mustahil bagimu. Engkau sanggup sembuhkan, membuat dia normal, sehingga kandung kemihnya kembali normal. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Terakhir, saya doa untuk Anda yang mengalami gusi membengkak di sebelah kanan, bagian bawah di dalam. Saat ini, tumpang tangan di pipi kananmu mengenai gusi yang bengkak tersebut.
biarkan sekalipun dia keluar nanah pun tidak masalah. Saat ini, dalam nama Yesus, kursi yang membengkak, ada nanah di dalamnya, dalam nama Yesus, kempes. Yesus sembuhkan. Sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Haleluya. Amin. Dan mari kita bawa semua pergumulan, kebutuhan, keperluan, kerinduan, dan semua apa-apa yang kita ingin bawakan ke hadapan Tuhan, berdoa. Taruh dua tanganmu di dadamu dan Anda ungkapkan di hadapan Tuhan, aku bersahati dengan Anda, berdoa karena Tuhan menjanjikan di dunia ini dua orang sepakat minta apapun, Dia akan menerimanya. Mari kita sepakat minta sama-sama. Tuhan, aku berdoa bersama umat-Mu yang dengan segala pergumulan, keperluan, kerinduan, dan segala masalah-masalah yang mereka hadapi, baik untuk mereka pribadi, keluarga, maupun orang tua dan masa depan, serta soal pasangan hidup, soal keturunan yang mereka rindukan, soal persiapan pernikahan, soal finansial, soal tagihan, soal hutang yang tak terbayar, soal studi, soal masa depan, dan lain sebagainya. Mari Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi manusia hal itu tak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Dan bagi yang percaya Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan, dan kami akan lihat Tuhan pertolongan-Mu, mujizat-Mu yang Kau lakukan bagi hidup kami, dan kami mengalami mujizat satu persatu secara nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh program All by Grace kali ini yang telah kami ikuti dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan saatnya Tuhan, kami mau akhiri perjumpaan kami kali ini. Tuhan, berkati semua umat-Mu. Nah, apa yang kami dengarkan, boleh kami renungkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Dan kami boleh menjadi orang yang berbahagia dan diberkati untuk bisa menjadi berkat. Puji nama-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan, tadakan tangan-Mu dan bukakan hati-Mu. Terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang dapat kau rasakan. Kasih karunia dan kemurahan Allah Bapa yang akan melingkupi seluruh kehidupan-Mu dan mewarnai kehidupan-Mu. Bahkan urapan Roh Kudus dengan pewahyuan kebenaran yang Dia terus lakukan akan menuntun, memimpin engkau hidup di dalam alam supernatural, di mana Roh Allah berada dalam hidupmu, bersamamu, dan akan memampukanmu untuk mengalami mujizat demi mujizat mewarnai kehidupanmu. Ini semua akan menjadi berkat bagimu, mewarnai kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri program All by Grace episode ke-136 ini. Dan kita jumpa kembali di program 137 Jumat mendatang di waktu yang sama 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Haleluya. Amin. Betapa ku bangga kenal Yesus, betapa bahagia punya Yesus, penuh sukacita oleh Roh-Nya. Yesus, Kau Tuhan dan Juru Selamatku, Kau telah menebusku dari maut, Kau mengampuniku semua dosa, Kau mengasihiku selamanya, Kau selalu pimpin dan besertaku. Ku pun mengasihimu senam hatiku, ku memuji namamu, Kau layakku, ku menari bagimu, senangkanmu, menyenangkan hatimu. Ku
Tuhan Yesus memberkati.